Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan kemarin ke depannya mendapatkan rahmat dari doa Allah sehingga menjadi amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terpulang kita inginkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita umat beliau mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk hadir di ruangan ini untuk membicarakan atau memberikan beberapa informasi yang sudah kami peroleh yang harus kami sampaikan dalam waktu dekat kepada Bapak Ibu semua. Kami minta dulu kesepakatan dari Bapak Ibu guru, boleh menuliskan dalam kertas, nanti akan kita bacakan satu persatu sebelum kita mulai. Kita ambil sampainya beberapa orang. Tak perlu dituliskan namanya, dituliskan aja kesepakatannya pengennya ini kegiatan kita ini bagaimana berlangsungnya supaya lebih efektif. Silakan mulai setelah dikalikan kertasnya. Boleh sampai itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas ide yang diberikan atau masukannya. Kita mulai dari yang pertama tentang budaya positif di sekolah atau di SMA Negeri 1 Pilihan. Dalam budaya positif ini adalah topik pembahasan kita nanti adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang keyakinan kelas, yang ketiga tentang posisi kontrol, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah tentang segitiga restitusi. Jadi ada 5 sub materi yang harus kita sampaikan atau kita pahami hari ini. Namun bukan di saat ini saja, sambil berjalan proses nanti, dan sambil berjalannya kegiatan pembelajaran, ini masih bisa saling berdiskusi kita satu sama lain. Karena ini tujuannya bukan untuk diri kita saja, tapi untuk kebaikan anak-anak kita dan juga khususnya SMA 1 ini. Tadi yang pertama tentang disiplin positif. Nah, makna disiplin yang sebenarnya itu belajar mengendalikan diri dengan menggali potensi diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini sebenarnya makna disiplin. Kalau selama ini kita menentukan bahwa disiplin itu mematuhi semua peraturan. Ternyata mematuhi peraturan itu harus berasal dari diri kita, dari hati kita, bahwa itu kita hargai sebagai nilai-nilai kebaikan. Misal kita tidak datang terlambat ke sekolah misalnya, itu benar kadang kita bukan takutkan kepada atasan, bukan segan sesama teman-teman, tapi kadang kita menghargai diri kita bahwa datang tepat waktu adalah suatu kebaikan. Itu sebenarnya yang diminta. Jadi anak-anak kita pun tak misalnya harus memakai pakaian atau berpakaian seragam lengkap atau memakai baju pramuka di hari Rabu. Yang menyadari itu bukan karena ada ketentuan bahwa kalau tak pakai baju pramuka dihukum sama piket atau ditegur sama kesiswaan atau nanti dicatat namanya sama wali kelas. Tapi karena kesadaran dia bahwa berpakaian seragam hari Rabu adalah untuk menyamakan hak semua siswa di sekolah, untuk menyamakan posisi semua siswa di sekolah. Ada nilai kebaikan di situ.
juga dari kita yang pertama sekali. Ini yang dimaksud dengan makna disiplin yang sebenarnya. Jadi bukan mematuhi peraturan, bukan, tapi mengendalikan diri kita bahwa kita melakukan itu karena ada potensi yang kita miliki, karena ada tujuan yang kita harapkan. Apa tujuan mulia? Apa tujuan mulia itu? Yaitu berdasarkan pada nilai-nilai yang kita hargai, bahwa itu adalah nilai yang mulia. Itu maksudnya. Nah, disiplin itu muncul berdasarkan adanya motivasi. Nah, motivasi ini secara umum kan ada dua, ada internal, ada eksternal, atau intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, motivasi yang muncul karena ekstrinsik itu yaitu tadi untuk menghindari hukuman. Jadi kita disiplin karena untuk menghindari hukuman. Kita disiplin karena untuk mendapatkan imbalan, bukan imbalan ya, imbalan. Jadi itu dari luar. Nah, sebenarnya motivasi itu seharusnya dari mana? Dari intrinsik kita, dari dalam. Kita disiplin karena untuk menghargai diri kita sendiri. Kita disiplin karena ada nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan untuk berdisiplin. Ini yang harusnya kita ubah. Dari yang motivasinya eksternal sifatnya, tapi harus kita ubah menjadi motivasi itu karena instruksi eksternal atau di dalam internal. Itu maksudnya motivasi positif tersebut. Nah, tadi kan ada nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan, yang kita jadi pedoman. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai itu tidak membeda-bedakan, tidak mengkotak-kotakkan kita berdasarkan agama, berdasarkan ras, berdasarkan suku, berdasarkan latar belakang, berdasarkan bahasa, tapi lingkup semuanya. Itu yang nilai-nilai kebajikan itu. Dan bisa juga dikatakan sebagai setiap perilaku yang memiliki suatu tujuan. Tujuan itu harus tujuan yang mulia. Kemudian dengan mengingatkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari diri untuk dapat memperoleh kebaikan. Yang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai seperti dikatakan sekarang dalam profil pelajar Pancasila, terinkot semua di situ. Apa saja dia? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah kita ajarkan dengan sikap religiusnya. Nah, kemudian berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia, semuanya kita sudah tahu bagaimana sebenarnya berakhlak mulia. Yang berkarakter baik itu seperti apa? Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini bagaimana kita terapkan bagi kita juga. Kemudian berbineka global. Ini biasanya kita menghargai sesama, berbeda suku, berbeda agama. Kita saling menghargai. Kemudian bergotong royong. Jadi apa yang kita lakukan sifatnya gotong royong, kebersamaan, kolaborasi. Tak bisa kita berjalan sendiri. Sama di sini saya kebetulan wakil siswa, guru wakil guru. Tak akan bisa kami berjalan tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, kreativitas inilah yang diminta mungkin dalam proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas itu, kalau selama ini kan peraturan kita tidak boleh hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan keyakinan karena seperti kita katakan tadi, kita saling berkomitmen, saling menghormati. Nah, jadi ada keyakinan-keyakinan yang kita sepakati sebelum proses pembelajaran. Ini yang kami harapkan nanti Bapak Ibu di pelajaran ataupun Bapak Ibu kebetulan masuk di kelasnya, pada jam pelajaran kita buatlah keyakinan kelas ini di jam pelajaran kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Bisa dengan minta pendapat dituliskan di depan. Bisa dengan kertas seperti ini kita kumpulkan, nanti kita bacakan, disepakati. Bisa juga dengan kertas Bapak Ibu kasih double tip, suruh anak nempelkan di depan. Nah, mereka suka juga tuh kalau anak apalagi pakai kertas yang warna-warni. Pakai kertas warna-warni itu. Pasti masih kita langsung tuh nempel di depan. Nah, tulis, pilih sesuka warna favorit mereka. Mereka suka biru, suka ungu, suka pink, mereka ambil mereka tempel. Nah, di situ nanti kita bacakan atau ketua kelas membacakan. Nanti disepakati ya, nah, sepakat yang tertulis, sepakat Bu. Nah, jadi kalau sudah kita sepakati, itulah kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita untuk proses pembelajaran. Nah, semua keyakinan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Karena manusia itu punya sifat keinginan untuk bertahan hidup, seperti tadi makan di kantin. Kita memenuhi kebutuhan mereka, tapi ada jadwal-jadwalnya, bukan sembarang bebas. Kemudian kebutuhan yang kedua untuk penguasaan. Kebutuhan yang ketiga untuk kebebasan, yang keempat kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, bahwa
belajar, ada anak kita tuh yang belajar tuh pena, tek. Ada yang belajar tuh di sini, pindah ke sini, karena anaknya kinestetik. Dan hasil visual test kita, itu anak kita banyak yang kinestetik, banyak yang visual. Nah, dari kebebasan di sini, kita guru belajar menyiapkan media pembelajaran sesuaikan dengan kemampuan anak kita. Nah, itu semua disiplin tadi, kebutuhan dasar tadi, dan motivasi tadi memposisikan kita di 5 posisi koridor. Kita tahu di posisi manakah kita selama ini dan di posisi manakah kita yang sudah berubah. Kita tidak menyalahkan karena memang kita mendapatkan dari turun-temurun seperti itu. Jadi kita nggak salah kalau misalnya ada anak kita yang PR misalnya sekarang ini, atau ada anak kita guru yang baru, dia tugasnya minta ampun sama anak. Nah, tapi guru yang senior ngomong ini, kita aja pandai mau ngobrol sama anak. Ini dia PR, mungkin dia memperoleh dari kita seperti itu dulu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin kita bersama dia, kamu ada satu tangan, angkat sini, kumpul kamu ini. Mungkin kita ngomongnya gitu. Jadi ketika dia PL atau ketika dia jadi guru baru, dia pun menerapkan hal yang sama. Karena menurut dia ketika kita melakukan itu, menurut dia berhasil. Berhasilnya mungkin karena faktor eksternal tadi sebenarnya takut kan, bukan karena kesadaran lebih bagus, tapi karena takut. Jadi mereka menerapkan pula kepada siswa yang sekarang. Sementara anak yang kita hadapi sekarang bukan anak yang zaman kita lagi. Zamannya sudah berubah. Mereka lebih berkembang, lebih berkreasi, lebih bebas daripada kita. Kalau kita dulu memang guru aja begini. Kalau sekarang kan ada guru ini santai begini. Karena memang zamannya generasi Z seperti itu. Generasi teknologi itu memang seperti itu. Maka kita dituntut merubah diri kita, mendidik anak sesuai zamannya. Jangan dididik sesuai zaman kita. Posisi kontrol itu ada sebagai penghukum. Nah ini dia nih, kita akan sering nih kan, kamu ini sampai tangan kiri kita pun begini sama anak kita. Dan terlambat kamu lagi terlambat. Nah ini posisi kita sebenarnya sebagai penghukum. Yang kedua kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini kita kalau kelas sering nih, kamu lagi nanti ibu juga kayak tegur sama mobil, ibu lagi akan ada sama kepala sekolah, ya kan? Jadi anak itu merasa karena aku lagi istilahnya kepala sekolah. Jadi rasa bersalah sama dia. Inilah posisi kita, ya kan? Nah, posisi yang ketiga ini sebagai teman. Gimana juga kita nih? Ayolah nak, coba lah bantu ibu. Kita kan teman, ayolah bro. Nah, kita gitu sama anak bro. Nah, ayo guys, kita bantu guys. Posisi kita. Posisi yang kelima, yang keempat sebagai pemantau. Nah, pemantau ini nyata aja nih. Si A tak bisa ini, kata aja. Tapi tak ada perubahan. Maksudnya tak ada kalau ditegur, kamu kenapa? Ya udah sampai di situ aja. Ada lagi perbaikan pengalaman apa. Nah, posisi yang ideal yang diminta sekarang ini adalah sebagai manajer. Jadi manajernya bukan Rumpi ya, Impon ya, tapi manajernya sebagai manajer. Nah, manajer ini apa maksudnya? Bahwa ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dia. Ini kasus berikutnya kemarin nih. Cornelius dengan si Ari. Jadi antara Cornelius dengan si Ari juga seperti itu. Cornelius dengan si Ari ini juga seperti itu. Jadi kita minta mereka menyelesaikan permasalahan di depan kita. Apa konsekuensi mereka berdua, kesepakatan di luar mereka berdua, tapi di depan kita. Dan mereka berjanji tak akan berulang kembali. Bukan mereka yang mengatakan. Mereka yang saling berbincang ya, kita nanti saling apa lah ya. Kita saling menghargai lah kalau ngomong. Jadi kalau mungkin jangan saling dengan hati. Mungkin tipe Ari kalau ngomong dia langsung apa mungkin. Jadi kalau negosiasi kan itu tenang. Jadi kan tenang ketika terpancing. Jadi mereka berdua nih yang menyelesaikan permasalahannya. Nah ini salah satu cara untuk menyelesaikan mengembangkan disiplin positif di sekolah. Oke, terima kasih buat Pak Jemnya. Sebenarnya yang bersama itu adalah kesepakatan kelas yang kita sudah lalui. Itu kesepakatan kelas itu dari anak yang membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Misalnya contoh, kalau saya itu kesepakatan saya misalnya tidak boleh terlambat ketika 5 menit batas terlambat masuk kelas. Yang lain ada lain, Bu Malince lain, Bapak
kelas. Yang inilah yang harus kita yakini bersama-sama. Sehingga apa? Sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa merasa aman dan nyaman. Jadi ketika ada anak tidak melakukan melanggar, misalnya anak sering saya kemarin contoh adalah Cornelius ini dalam restitusi saya dia selalu terlambat masuk kelas. Kenapa? Dia selalu dinanti. Padahal kesepakatan kelas dan juga kita jadikan keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat masuk jam pelajaran. Kita ingatkan lagi dia dengan apa yang sudah kita yakini bersama-sama. Itu Pak ya. Nah, itu aja mungkin boleh. Ya.
keterbatasan jalan. Lagi ada alat-alat yang kadang kerja pagi, jadi kadang antrian lama Perbaiki jalan, kan baru-baru diperbaiki jalan kan? Selama ya, sebulan lah. selama ini pas Rambutnya baru mulai gitu. pasti iya. Paling sekitar sebulan. Bukannya dari awal ibu masuk di kelas ini sih kamu memang sering pulang mbak, sering juga nggak datang, ya kan? Ada maksudnya? Kenapa itu? Kadang menunggu kalau misalnya apa, kalau malamnya hujan, jalannya becek, jadi kadang bersihin baju dulu ataupun bersihin sepatu. Jadi teman-teman yang lain mereka juga tinggal di dalam juga ya? Sama juga nih, kami orang juga nih. Kenapa? Iya. Maksudnya kan berarti kan semuanya kan mereka kan terlambat datang ke sekolah. Ini sengaja bagaimana? Nggak ada sih. Jadi kadang apa, kalau kan itu hujan becek jalannya, jadi nyuci kereta dulu di apa, di jalan, karena lama. Nyuci kereta dulu. Kalau nyuci kereta dulu kan otomatis kan udah memakan waktu yang lama. Kamu tahu kan kalau misalnya kamu datang ke sekolah terlambat kan otomatis kamu kan dicap guru kan gitu. Kalau sekali dua kali nggak masalah. Ini sering-sering banget gurunya oh ini sengaja ya. Kalau dibanding kemarin sama sekarang memang lebih bagus yang sekarang, ya kan? Kamu kan dulu bukan banyak itu, kalau banyak kan? Tapi kalau bisa ya, walaupun sudah lumayan perubahannya sekarang, janganlah. Sempat kan misalnya nih, kamu bangun jam berapa? Kira-kira kalau dari rumah ke sekolah berapa jam? 40 sampai 50 menit. Kamu berangkat jam berapa? Jam 7 kurang 5. Nah, itu ya pantas lah menurut kamu lah. Kalau jam 7 kurang 10 kamu berangkat dari rumah, kamu di situ gimana? Pasti otomatis ngebut kan? Iya kan? Nah, gimana supaya kamu jangan ngebut, santai, nyampe ke sekolah pun tepat waktu, bisa lah. Misalnya nih kalau di rumah nggak sempat, kamu makan di sekolah, makan gitu. Ya yang pokoknya ibu nggak mau ya kedepannya lagi di benak ibu ini kamu selalu terlambat, jangan. Ya Yongnya, bagaimana caranya Yong? Bangunnya cepat. Berangkat cepat. Terus apa lagi selain itu? Apa lagi? Nanti kamu berganti. Coba deh. Coba kuatkan sarangmu. Saya berjanji bahwa tidak akan terlambat lagi. Jangan terlambat lagi. Nah, terus? Kalau terlambat, saya siap memberi sanksi kasih masuk ke kelas. Kenapa? Coba ulangi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi, Bu. Kalau saya terlambat, saya siap memberikan sanksi atau dikasih masuk ke kelas. Betul? Oke. Tapi jangan karena ada surat perjanjian itu jangan ada unsur terpaksaan. Memang harus ada dari yang ini.
Anak yang lagi kan tenang loh, dia naik kelas 2. Gak terasa loh, bentar lagi kan naik kelas 3. Ya kan, tenang loh ya. Tamatkan, selesaikan dulu SMA ini. Kalau nggak salah, minggu lalu kan ibu kasih juga berhasil sama kalian. Ya, kalau tamatkan SMA ini, mau berapa tahun lagi pemungkinan kuliah bisa lagi. Karena ada ijazah SMA, kita bilang kan, ada kamu dengar atau kamu pernah amat tahun kemarin. Iya kan? Kayaknya akhirnya jangan cuma itu aja, belajar juga, tugas-tugas juga, tugas-tugas semua itu, ya. Jangan ya lo Bu, banyak itu yang kosong, tugas-tugas semua, ya. Selesaikan itu, ya. Yakin kamu pasti bisa, kayaknya, oke? Ya. Baik, terima kasih. Saya mengomentari pendapat saya tentang diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Novi Susanti dan Bu Rosmawati tentang budaya positif, bahwa memang belajar itu kita tidak mengenal waktu, usia, dan tempat. Jadi mewariskan ilmu pengetahuan itu lebih berharga kepada rekan-rekannya. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan merupakan satu kewajiban sebagai seorang guru, agar pengembangan diri guru dan teman-teman di dalam mengajar bisa mendapatkan variasi dan perubahan. Untuk itu budaya positif ini harus senantiasa digaungkan dan ditebarkan kepada kawan-kawan seprofesi guru. Selamat, terima kasih atas waktunya dan materi yang telah diberikan. Semoga berkah ilmunya. Amin.